Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas TI 4205 akan menjelaskan tentang beberapa soal kalkulus 3. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri dulu, dimulai dari sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Dwi Andeni. Perkenalkan, nama saya Diana Salsabila. Perkenalkan, nama saya Nurul Arifin Aristarini. Perkenalkan, nama saya M. Prima ZE. Mari kita simak video penjelasannya. Saya akan menjelaskan nomor 1A. Nah, pertama-tama soalnya, dari persamaan X sama dengan 1 plus sin T, Y sama dengan min 2 plus cos T dengan 0 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan Pi. Tentukanlah persamaan kartesius dalam X dan Y, dan kemudian sketsa grafiknya berikut arahnya untuk rentan parameter yang diberikan. Di sini, kita punya persamaan X sama dengan 1 plus sin T dan Y sama dengan min 2 plus cos T dengan rentang 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan Pi. Untuk merubah ke persamaan kartesiusnya, kita bisa ubah dari sin T-nya jadi sin T sama dengan X min 1, kemudian cos T sama dengan Y plus 2. Nah, di sini kita punya persamaan sin T sama dengan X min 1, cos T sama dengan Y plus 2. Nah, dari sini kita tahu bahwa ada persamaan sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 1. Di sini kita bisa masukkan persamaan ini ke dalam persamaan ini. Nah, jadi X min 1 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 1. Nah, kita bisa lihat bahwa persamaan ini merupakan persamaan lingkaran yang memiliki titik pusat di sini titik pusat 1, min 2. Nah, dari sini kita bisa mulai gambar grafiknya karena persamaan kartesiusnya kita sudah dapatkan. Nah, untuk menggambar grafik, kita harus memasukkan parameternya. Kan di sini parameternya ada 0 sampai Pi. Nah, kita bisa buat pakai tabel. Di sini T, di sini X. Kita tahu kalau misalnya X itu merupakan 1 plus sin T. Di sini Y. Y-nya kita tahu kalau min 2 plus cos T. Nah, kita masukkan dari parameter ini. Misal kita buat parameternya tuh 0 setengah Pi sama Pi. Di sini, kalau misalnya T-nya sama dengan 0, kita masukkan T sama dengan 0 ke sini. Sin 0 berarti 0, berarti 1 tambah 0, 1. Kemudian cos 0 sama dengan 1, berarti min 2 tambah 1, berarti min 1. Nah, kemudian setengah Pi, sin setengah Pi berarti 1, berarti 1 tambah 1, 2. Cos setengah Pi sama dengan 0, min 2 tambah 0, min 2. Kemudian sin Pi 0, berarti 1 tambah 0, 1. Cos Pi yaitu min 1, berarti min 2 tambah min 1, min 3. Nah, di sini kita bisa gambar, berarti titik pusatnya 1, min 2, 1.
Mulai dari T-nya 0 berarti ada di X sama dengan 1 dan Y sama dengan min 1. X sama dengan 1, Y sama dengan min 1. Kemudian T-nya setengah Pi berarti X sama dengan 2, Y sama dengan min 2. X sama dengan 2, Y sama dengan min 2. Kemudian Pi-nya 1, T-nya Pi berarti X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan min 3. Berarti di sini. Nah, karena ini merupakan bagian dari lingkaran, berarti kita bisa gambar dari sini T-nya 0, kemudian setengah Pi, kemudian Pi dengan arahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai nomor 1B. Nah, untuk nomor 1B ini soalnya adalah untuk fungsi fxy sama dengan x pangkat 4 ditambah y pangkat 4 min 4xy plus 2. Carilah semua titik kritisnya dan tentukan jenis titik kritis tersebut. Nah, untuk jenis titik kritis sendiri ada maksimum, minimum, atau plana. Nah, dalam menentukan titik kritis ini, pertama kita cari turunan fxy di x dan y. Yang pertama fx, nah turunan fxy di x itu sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 4y. Nah, yang berikutnya kita cari turunan di y-nya sama dengan 4y pangkat 3 min 4x. Nah, yang berikutnya kita cari lagi turunan fx pada x untuk dapat fxx sama dengan 12x kuadrat. Nah, y-nya juga sama, kita cari untuk turunan y lagi untuk dapat fyy sama dengan 12y pangkat 2. Nah, yang berikutnya kita cari fxy atau turunan fyx. Nanti hasilnya adalah min 4. Nah, setelah ini untuk menentukan titik kritis kita perlu mencari fx sama dengan 0 dan fy sama dengan 0 untuk menentukan x dan y-nya. Yang pertama fx sama dengan 0, jadi 4x pangkat 3 min 4y sama dengan 0. Atau kita bisa sederhanakan jadi x pangkat 3 min y sama dengan 0 atau x pangkat 3 sama dengan y. Nah, yang berikutnya fy sama dengan 0. Fy sama dengan 0 berarti 4y pangkat 3 min 4x sama dengan 0. 4 kita keluarkan, y pangkat 3 min x. Atau kita sederhanakan jadi y pangkat 3 min x sama dengan 0, y pangkat 3 sama dengan x. Nah, di sini terdapat dua persamaan x pangkat 3 sama dengan y dan y pangkat 3 sama dengan x. Nah, dari sini bisa kita substitusikan untuk memudahkan kita menentukan x dan y. Misalnya di sini untuk x pangkat 3 sama dengan y, kita substitusikan ke y pangkat 3 sama dengan x. Nah, nanti di sini kan y-nya sama dengan x pangkat 3. Berarti kalau di sini jadinya y pangkat 3 sama dengan x, y-nya kita ganti dengan x pangkat 3 yang ada di sana. Jadi x pangkat 3 sama dengan x. Nah, di sini x pangkat 9 kita pindah luaskan min x sama dengan 1. Nah, di sini bisa kita keluarkan x-nya. Jadi x ini 0. Kita keluarkan x-nya, berarti x pangkat 8 kurangi 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa dapatkan salah satu x-nya, yaitu x sama dengan 0. Kita coba substitusikan ke persamaan ini untuk dapatkan y-nya. Berarti kan kalau x pangkat 3 sama dengan y, x-nya 0, berarti y-nya akan sama dengan 0. Nah, yang berikutnya kita lihat di sini kalau x pangkat 8 min 1 itu akan sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa pecah jadi x pangkat 4 per 1 dikali x pangkat 4 min 1 sama dengan 0. Nah, di sini ini kan sudah tidak bisa dipecah, jadi kita bisa lihat yang sebelah sini. Jadi kita pecah lagi menjadi x pangkat 2 plus 1 x pangkat 2 min 1. Sama halnya seperti ini, sama seperti yang sebelumnya.
Ini juga tidak bisa dipecah, jadi kita akan pecah yang sebelah sini. X plus 1, X min 1 sama dengan 0. Pada dari itu, kita bisa dapatkan X-nya sama dengan min 1 dan X-nya sama dengan 1. Jadi, ketika X-nya sama dengan min 1, otomatis Y-nya akan sama dengan min 1. Bila dimasukkan ke persamaannya di sana. Terus yang Y-nya juga akan sama dengan 1. Nah, berarti titik kritis yang kita dapatkan ada 3. Yang pertama 0,0. Yang berikutnya min 1, min 1. Dan yang terakhir 1,1. Nah, setelah ini untuk menentukan jenis titik kritisnya, kita perlu untuk mencari D-nya. Nah, kita buat tabel saja agar lebih mudah. Nah, dalam pencarian D ini kita bisa gunakan rumus Fxx dikali Fyy dikurangi Fxy dikuadratkan. Jadi di sini yang pertama kan kita punya X dan Y-nya 0. Berarti 0, 0. Nah, di sini ada Fx, Y. Berarti kita masukkan ke sini. Nanti kan X-nya 0, berarti 0 ditambah 0 dikurangi 0 ditambah 2. Berarti dia Fxy-nya akan ada 2. Terus yang berikutnya titik min 1, min 1 sama juga dimasukkan ke persamaan itu, didapat Fxy-nya sama dengan 0. Nah, yang berikutnya untuk titik 1,1 didapat Fxy-nya sebesar 0. Nah, yang berikutnya kita lihat Fxx yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Untuk Fxx tadi kan 12x kuadrat. Berarti kita bisa masukkan titik X ini yang 0 ini ke dalam persamaan tersebut untuk mendapatkan nilai Fxx-nya. Berarti 12 dikali 0 berarti hasilnya 0. Terus di sini min 1, berarti 12 dikali min 1 kuadrat sama dengan 12. Terus yang berikutnya 1 berarti 12 dikali 1 kuadrat 12. Nah, yang berikutnya Fyy juga sama seperti tadi, menghitung Fxx dimasukkan ke persamaan Fyy 12y kuadrat. Berarti hasilnya 0. Di sini hasilnya 12 dan di sini juga hasilnya 12. Nah, kita lihat Fxy-nya itu sudah ada hasilnya min 4. Jadi kita tulis saja di sini semuanya min 4. Karena Fxy berlaku untuk ketiga titik ini. Nah, jadi untuk perhitungan D-nya gunakan rumus yang di atas tadi ini yang sudah dituliskan. Kita dapatkan D-nya yang pertama itu min 16 karena Fxx-nya 0 dikali 0 dikurangi min 4 kuadrat sama dengan min 16. Terus yang berikutnya hasilnya 128 dan yang bawah juga sama 128. Nah, dalam penentuan keterangan ini jika diketahui D-nya lebih dari 0 dan Fxx-nya lebih dari 0, maka dia akan menjadi titik minimum. Dan jika D-nya lebih dari 0, Fxx kurang dari 0, maka dia akan menjadi titik maksimum. Nah, yang berikutnya ini ada D kurang dari 0, dia akan menjadi plana. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini pertama D-nya kurang dari 0 atau min 16. Berarti dia dikategorikan ke dalam titik plana. Nah, yang berikutnya, ini kan D-nya lebih dari 0 karena 128 lebih dari 0 dan Fxx tadi lebih dari 0 juga. Berarti dia akan menjadi titik minimum. Nah, yang berikutnya sama seperti yang atasnya, yaitu minimum juga. Jadi kesimpulannya di sini didapatkan 3 titik kritis. Yang pertama 0,0, min 1, min 1 dan 1,1.
dengan keterangan untuk titik 0,0 adalah pelana, untuk titik min 1, min 1 adalah minimum, dan 1,1 adalah minimum juga. Mungkin sekian penjelasan nomor 1B. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 2B. Pertama, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Untuk fungsi f, x, y sama dengan 9 min 2x plus 4y min x kuadrat min 4y kuadrat. Carilah semua titik kritisnya dan tentukan jenis titik kritis tersebut, apakah maksimum, minimum, atau pelana. Ya, jadi kita cari turunan terhadap fx-nya dulu, terhadap x-nya dulu. Turunan fx-nya kita cari yang turunan terhadap y terhadap y-nya. Lalu kita akan masukkan ke fx sama dengan 0. Jadi masukin yang fx yang telah kita dapat tadi. Dan didapat x-nya sama dengan min 1. Lalu sama yang f-nya juga dimasukin. Lalu di sini kita dapat titik kritisnya yaitu min 1 dan setengah. Lalu kita buat menentukan dia apakah titik kritis maksimum, minimum, atau pelana. Kita bisa buat tabel aja. Nah, tadi kan udah didapat kalau x-nya sama dengan min 1, y-nya setengah, lalu fx-nya kita masukin ke substitusiin ke persamaan awalnya. Kita cari aja.
Lalu didapat fxy-nya 11. Terus yang fxx-nya min 2, fy-nya setengah, fxy-nya 0, dan D, rumus D itu jadi dicari D-nya min 2 dikali FY-nya FY-nya 8 min 8, lalu didapat min 2 dikali min 8, 16 dikurang 0, 16. Keterangannya karena D-nya lebih besar daripada 0 dan fxx-nya lebih kecil daripada 0, maka didapat keterangannya adalah lokal maksimum. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 5. Dari soal nomor 5 ini, soalnya tentukan nilai ekstrim fungsi dari fx, y, z, y kali z ditambah x, y dengan kendala xy sama dengan 1 dan y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita gunakan metode Lagrange. Kenapa? Karena di soal ini fungsinya memiliki batas. Pertama-tama, untuk menjawab soal seperti ini, kita tentukan turunan pertama dari semuanya. Awalnya kita tulis subjek f x, y, z sama dengan y z ditambah xy, lalu kendalanya g x, y, z xy sama dengan 1. Di kendala ini kita buat sama dengan 0. Jadi x y min 1 sama dengan 0. Lalu h x y z y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 1. Setelah kita tulis subjek dan kendalanya, kita lanjutkan mencari turunan pertama. Turunan pertama dari f x y z y z ditambah x y, kita cari turunan pertama terhadap x, yaitu fx dari sini itu y, lalu fy dari fungsi ini adalah z ditambah x, lalu fz sama dengan y. Lalu kita turunkan turunan pertama dari kendalanya yang g x, y, z sama dengan x, y min 1 sama dengan 0. Maka gx sama dengan y dan gy sama dengan x dan gz sama dengan 0. Setelah ini kita cari turunan pertama dari k x, y, z y kuadrat ditambah
ditambah Z kuadrat sama dengan 1, maka HX sama dengan 0, HY sama dengan 2Y, dan HZ sama dengan 2Z. Setelah turunan pertama ditentukan, kita tulis substitusikan pada persamaan Lagrange, yaitu grad f x, y, z sama dengan lambda g sama dengan lambda dikali grad x, y, z ditambah mu gradien dari h x, y, z. Di sini kita udah dapat turunan pertamanya, kita tulis di sini yaitu y, z ditambah x, y, lalu lambda dikali y, x, 0 ditambah mu dikali 0,2y, 2z. Nah, dari persamaan ini kita mendapatkan beberapa persamaan, yaitu yang pertama y sama dengan lambda y, yang kedua z ditambah x sama dengan lambda x ditambah mu 2y, lalu yang ketiga y sama dengan mu 2z. Nah, tulis persamaan yang keempat, kita pakai persamaan di kendala, yaitu x, y sama dengan 1 dan y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 1. Dari persamaan 1 kita mendapatkan lambda sama dengan 1. Setelah lambda didapatkan, kita substitusikan persamaan 1 persamaan 1 ke persamaan 2. Sehingga didapat z ditambah x sama dengan lambda kali x ditambah mu 2y, z ditambah x sama dengan 1 dikali x ditambah mu 2y, z ditambah x dikurang x sama dengan mu 2y, sehingga z sama dengan mu 2y. Lanjut, setelah dapatkan z sama dengan x mu 2y, kita substitusikan persamaan ini ke persamaan 3. Sub z sama dengan mu 2y ke persamaan 3, sehingga didapat y sama dengan mu 2z, itu y sama dengan mu 2 dikali z nya itu mu 2y, sehingga y sama dengan 4 mu kuadrat
Y. Di sini Y-nya kita bisa coret sehingga didapatkan 4 mu kuadrat, sehingga mu kuadrat sama dengan 1/4 dan mu didapatkan plus minus 1/2. Setelah ini kita lanjut ke persamaan 4. Persamaan 4 dia diketahui X, Y sama dengan 1. Kita ubah menjadi X sama dengan 1/Y. Nah, karena mu sudah diketahui, kita perlu mencari X, Y, sama Z. Kita lanjut. Tadi didapatkan mu sama dengan plus minus 1/2. Pertama-tama kita cari yang mu sama dengan setengah. Kita masukkan ke persamaan Z yang tadi ada di sebelumnya, yaitu Z sama dengan 2 mu Y, maka Z sama dengan 2 dikali setengah dikali Y, maka Z didapat sama dengan Y. Setelah ini substitusikan ini ke persamaan yang kelima, yaitu Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 1, maka Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1, maka dapat 2Y kuadrat sama dengan 1, Y kuadrat sama dengan 1/2, sehingga didapat Y plus minus 1/2 atau plus minus 1/2. Dari sini kita juga dapat Y-nya 2, yaitu plus 1/2 dan negatif 1/2. Setelah dapat Z, Y, kita cari X-nya. X tadi didapat dari 1/Y. Karena Y-nya ada 2, maka X 1/Y1 sama dengan 1/Y-nya yang 1/2, yaitu akar 2. Lalu X2 sama dengan 1/Y2, 1/1/2, sehingga didapat min akar 2. Sehingga titik kritis didapat akar 2, Y1, yaitu 1/2, dan Z nya 1/2, dan negatif akar 2, negatif 1/2, dan negatif 1/2. Ini kita baru dapat dari yang mu sama dengan setengah. Kita lanjut ke yang mu sama dengan min setengah. Mu min setengah kita cari Z sama dengan 2 mu Y, maka Z sama dengan 2 dikali negatif setengah dikali Y, maka Z sama dengan negatif Y. Setelah itu kita substitusikan persamaan ini ke Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 1, sehingga Y kuadrat ditambah negatif Y kuadrat sama 1, Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1, sehingga 2Y kuadrat sama dengan 1, Y kuadrat sama dengan 1/2, maka Y sama dengan plus minus 1/2. Lanjutkan cari X. X1 karena Y nya ada 2, Y1 sama dengan
1 per akar 2, lalu Y2 negatif 1 per akar 2. X1 1 per Y1 sama dengan 1 per akar 2, yaitu akar 2, dan X2 1 per Y2 1 per negatif 1 per akar 2 negatif akar 2, sehingga titik kritis didapat X1 akar 2 dan Y1 nya 1 per akar 2. Lalu Z, karena di sini Z sama dengan min Y, maka min 1 per akar 2 dan akar 2 negatif 1 per akar 2 dan positif dari 1 per akar 2. Sehingga dari soal ini didapatkan 4 titik kritis, yang sebelah sini dan sebelah sini. Karena pertanyaannya ditanyanya tentukan nilai ekstrim, maka titik-titik kritis yang diketahui dimasukkan ke persamaan awal atau ke persamaan fx, y, z. Maka fx, y, z sama dengan yz ditambah xy, maka f akar 2 1 per 2 akar 2, 1 per akar 2, 2 dan negatif. Semua titik kritis kita masukkan untuk mencari nilai ekstrim. Sini kita masukkan ke persamaan ini, Y-nya itu 1 per akar 2 dikali Z-nya 1 per akar 2 ditambah X-nya akar 2 dikali Y-nya 1 per akar 2 didapat setengah ditambah 1, yaitu 3 per 2. Lalu lanjut ke titik kritis 2, Y-nya itu negatif 1 per akar 2 dikali Z-nya negatif 1 per akar 2 ditambah X-nya negatif akar 2 dikali Y-nya negatif 1 per akar 2 sama dengan setengah ditambah 1, maka 3 per 2. Lalu di sini masukkan titik kritis ketiga, yaitu 1 per akar 2 kali negatif 1 per akar 2 ditambah akar 2 dikali 1 per akar 2, yaitu negatif setengah ditambah 1, yaitu setengah. Lalu yang kesini Y-nya negatif 1 akar 2 dikali 1 per akar 2 ditambah X-nya negatif akar 2 dikali 1 per negatif 1 per akar 2 sama dengan setengah negatif setengah ditambah 1, yaitu setengah. Sehingga dari nilai ini terdapat 2 nilai, yaitu 3 per 2 sebagai nilai maksimum dan setengah sebagai nilai minimum. Dari soal yang di atas dapat kita simpulkan nilai ekstrim dari fungsi
X, Y, Z. YZ ditambah XY dengan adalah XY sama dengan 1 dan Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 1 adalah 3/2 sebagai nilai max dan 1/2 sebagai nilai minimum. Sekian pembahasan soal nomor 5. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.